Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah web yang dimana kontennya kita mengambil dari salah satu layanan. Di sini kita menggunakan layanan News API, ya, dimana layanan ini berfokus pada situs berita, dan ini adalah contoh-contoh layanan API yang mereka open access kepada klien atau kepada kita, ya. Jadi ini tersedia di sisi servernya, dan kita bisa mengambil konten-konten beritanya itu secara gratis. Tentunya kita membutuhkan sebuah kode API saat nanti kita daftarkan, ya, dengan akun kita. Nah, contohnya nanti kita hanya menggunakan link ini saja atau dengan fungsi get untuk mengambil dari sisi server pada situs News API. Nah, jadi apa itu API? Jadi untuk yang sudah tahu atau yang belum tahu, ya, API itu merupakan singkatan dari Application Programming Interface, yang dimana dalam bahasa Indonesia itu berarti antarmuka pemrograman aplikasi, ya. Jadi kegunaan API itu, teman-teman, sebagai perantara bagi beberapa aplikasi, misalnya dari sisi saya sebagai klien dan dari sisi server penyedia kontennya, ya, dengan kita memanfaatkan linknya seperti ini, ya. Nah, jadi tujuannya agar kita bisa mengambil konten-konten yang disediakan langsung oleh layanan API, terutama di News API. Jadi kita nanti akan saling berkomunikasi dengan situs News API. Jadi mereka ini berfokus pada menyediakan konten-konten berita, ya. Tentunya dalam format JSON, ya, JSON. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, jadi ada artikel, nanti ada field-fieldnya di sini, ada parameternya dan isi di dalam parameter tersebut. Ada author ini soalnya. Jadi jika jadi bagian server ini akan menyediakan kontennya secara otomatis dari tim mereka. Jadi kita yang menggunakan untuk nanti input ke dalam website kita itu hanya menerima konten-konten yang sudah disediakan, tentunya dengan beberapa tipe dari link ini. Misalnya ini, ya, ini berarti akan menampilkan query dari Tesla. Jadi produk-produk Tesla seperti itu, ya, dari tahun 2023, ya, seperti ini. Kemudian di sort by berdasarkan konten yang terpublish, gitu, ya. Nah, di sini API-nya kita harus beri isi, ya. Nah, di sini saya sudah contohkan, saya sudah pernah buat, tapi kita akan belajar lagi dari awal, dan nanti kita akan dibantu oleh ChatGPT. Tentunya kita optimalkan ChatGPT ini untuk nanti membantu teman-teman menyelesaikan coding, ya, dari yang sederhana ini sampai nanti jadinya seperti ini, ya. Nah, ini yang sudah saya buat menggunakan bantuan dari ChatGPT. Jadi nanti saya coba memperlihatkan cara membuat, ya, dari link sederhana ini sampai nanti kita mengambil kontennya yang model seperti ini, tampilnya seperti ini di dalam website kita, ya. Nah, ini konten-kontennya nih, ya, sudah disediakan. Jadi kita tidak bisa mengedit ataupun mendelete konten yang sudah disediakan, tetapi tergantung dari penyedia layanannya saja. Jadi di sini kita hanya menampilkannya saja. Jadi setiap konten yang baru muncul atau dihapus itu tergantung dan terserah pada situs News API atau di bagian servernya. Jadi mereka yang kelola, kita hanya menampilkan isi kontennya saja di dalam HTML kita, dan itu berlaku pada situs-situs lainnya yang jika kalian temukan, ya, selain News API, ya. Jadi banyak sekali situs yang menyediakan sumber-sumber terbuka yang menyediakan API seperti ini. Nah, jadi dalam teks ini nanti bentuknya seperti ini, ya. Nah, nanti kalau kita klik di sini, nah, nanti akan ke alamat aslinya seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita langsung saja bagaimana caranya.
silakan kita login atau get API key-nya karena kita membutuhkan API key-nya. Tapi jika tidak, nanti kalau kita copy seperti ini, pastikan juga link internet kalian itu aktif ya, misalnya internet kalian aktif, karena ini harus berkomunikasi dengan sisi servernya ya di sini. Nah, jika saya paste di sini, nah jadi jika saya sudah pastekan linknya di sini, tampilannya seperti ini ya. Nah, error APK valid. Nah, jadi APK-nya ini valid, belum menampilkan struktur dari data yang seperti ini. Dia harus menampilkan data seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita harus login dulu untuk mendapatkan APK-nya. Dan di sini ada juga dokumentasinya. Ini juga ada model-modelnya, kita bisa pilih mungkin seperti ini berdasarkan negara ya. Silahkan ada kategori bisnis. Nah, ini kalian bisa modifikasi, misalnya menambahkan combo box di dalam website kalian ya, combo box untuk nanti waktu diseleksi. Nah, itu bisa kalian pilih nih. Nah, ini ya kategori-kategorinya, tapi ini kategorinya kita tidak tahu ya, disediakan hanya bisnis saja di sini. Tapi untuk kategori lainnya, silakan nanti kalian ke dokumentasi ya untuk melihat. Nah, ini ya, ini beda-beda sumber-sumbernya. Jadi kita bisa melakukan atau menggunakan yang ada di sini ya. Oke. Atau nanti dari US, ini Amerika Serikat, kategorinya bisnis ya. Dari country kita bisa ganti ke Indonesia juga ya jika tersedia. Nah, ini dokumentasinya sih, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa keyword-keywordnya, keyword parse-nya nih. Harus ada APK-nya dulu ya. Jadi kita login saja dulu atau get APK di sini, kita klik. Nah, muncul seperti ini, registrasi for APK. Nah, kita mulai mengisi nama pertama kita, kemudian email, kemudian kita buatkan password. Kita pilih di sini untuk individu saja, bukan untuk bisnis. Jika untuk bisnis silahkan. Kemudian kita centang di sini jika kita bukan robot, dan centang terakhir sini. Oke, saya mulai mengisi ya. Nah, jadi seperti ini, saya berikan nama basic, kemudian email kita, silahkan, password, silahkan, individual, tentang di sini, kemudian kita agree di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung submit. Oke, kita save aja. Nah, kita sudah mendapatkan APK-nya. Nah, sedikit gampangnya seperti itu ya. Dan nanti ini APK kita kalian bisa simpan dan kalian bisa gunakan untuk nanti tambahkan di dalam sini ya, yang tentang ini ya. Nah, ini APK di belakang sini kita bisa langsung ganti dengan APK yang sudah diberikan oleh sistemnya ya. Nah, kita bisa ganti tulisan APK di belakang sini langsung ya. Nah, jadi seperti ini nih, saya sudah ganti, maka tinggal saya enter ya. Jika sudah, maka tampilannya tidak error lagi nih, teman-teman. Maka tampilannya seperti konten-konten yang sudah ada. Nah, jadi dari konten seperti ini berarti sudah jadi ya, karena APK-nya sudah kita tempelkan di sini. Nah, ini berarti kita sudah bisa mengambil setiap parameter. Kita mengambil parameternya saja, isinya nanti muncul secara otomatis ya. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa memilih. Nah, ini kita back to home saja. Nah, di sini tiba-tiba sudah ada APK-nya. Ya, ini APK kita karena kita sudah dapatkan APK-nya ya. Jadi tinggal kita memilih mau seperti apa ya, ini atau yang tadi ada negaranya ya di sini ya. Kita gunakan link ini ya. Nah, pastikan kalian juga sudah menginstal Exam. Ini saya sudah running karena harus berjalan di localhost ya. Kalian running service-nya Apache dan MySQL-nya. Kemudian kalian juga siapkan editor code ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, kemudian silakan nanti kalian ke htdocs exam di sini, di folder exam, di dalam folder htdocs. Nah, di sini kita langsung membuat sebuah folder namanya app news ya. Nah, seperti ini.
Oke, nah ini sudah dibuat API News-nya. Kita klik di sini, nanti kita tempelkan atau buat file PHP-nya di sini ya. Kemudian kita buka di sini Visual Studio dan open folder. Oke, kita cari file yang tadi ya. Nah, ini kemudian kita exam di folder exam ya. Atau kita cari yang tadi news. Nah, sudah kita select folder. Oke, nah ini sudah ya. Nah, oke. Nah, ini folder kita ya. Dah, kemudian dalam folder ini kita akan menambahkan sebuah file. Nah, kita klik file di sini, kita ketik mungkin index ya. Index.php saja gitu ya. Oke. Nah, seperti ini sudah. Nanti kita tinggal ke webnya di sini. Nah, di dalam web ini kita akan mencoba try and error ya. Jadi kalau ada error kita coba lagi ya sampai nanti websitenya ganti seperti itu ya. Nah, kita di sini akan membuka ChatGPT. Oke, di sini saya gunakan ChatGPT versi 4 atau yang Pro. Kalian bisa juga gunakan yang 3.5 yang gratis. Dan di sini saya mencoba melihat di sini ya. Nah, ini everything, maka kita masukkan kata kunci apa saja ya. Ini kita modifikasi juga di sini boleh. Nah, untuk seperti ini kan ada banyak nih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini parameternya ya. Nah, ini parameternya. Ini isinya, query-nya. Ini juga query yang penting ada di belakang setelah sama dengan itu query-nya. Ya. Nah, itu bisa kalian modifikasi, tempatkan di text box ataupun di combo box. Nanti waktu kalian klik tombol cari, maka dia akan mengeksekusi kedua kalimat ini. Dan ini kita optimalkan di ChatGPT ya, karena kita maunya cepat ya. Kalau kita coding akan makan waktu lama. Jadi kita optimalkan ChatGPT ini untuk membuat website dengan layanan News API ya. Oke, saya tidak pilih top line di sini, saya pilih yang query umum saja. Nah, everything di sini query umum. Oke, saya copy di sini, nanti saya modifikasi, saya copy. Ya, linknya di sini. Kemudian sini ChatGPT saya pastikan dulu ya, saya testing dulu linknya di sini. Nah, seperti ini ya. Saya testing, buka tab baru, saya coba testing, enter. Nah, jadi ya, berarti kalau sudah muncul seperti ini sudah jadi. Nah, di sini nanti kita mengambil nilai-nilai kayak ID, name, author, nanti akan munculkan otomatis informasi yang ada di dalam parameter atau field variable di sini ya, URL, description. Kita akan mengambil nama mereka saja. Nah, oke, di sini saya sini. Nah, kemudian saya coba ketikkan sebuah perintah di sini agar si ChatGPT ini bisa membuat sebuah laman website, satu website dengan adanya komponen karting, link pencarian. Nah, seperti itu dulu ya. Kita akan coba dulu. Oke, saya coba pause dulu ya untuk bisa mengetik kalimat yang cukup panjang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya ketikkan buatkan satu script ya, halaman PHP yang di halaman PHP, kemudian bootstrap juga kita butuhkan untuk style ya, yang dimana akan menampilkan card view ya, card view konten berita saat pertama kali website dibuka, dan juga terdapat text box pencarian untuk mencari konten berita melalui layanan API dari situs newsapi.org yang ini ya. Ini. Nah, kemudian sebagai berikut, maka kita pastikan link yang kita paste di sini ya. Ini ya, kita ambil di sini. Nah, jadi kalian minta dulu kepada ChatGPT apa yang ingin kalian buatkan secara jelas dan detail kalau bisa ya, agar nanti ChatGPT bisa eksekusi secara optimal. Jika belum, nanti kita try and error lagi ya, seperti itu. Nah, kita eksekusi dulu untuk sementara, nanti gampang lah untuk kita lanjutkan lagi ya. Jika tidak sesuai, kita bisa perintahkan ChatGPT untuk kerjakan lagi.
kita tunggu sampai codingnya selesai. Nah, ternyata ChatGPT ini paham ya apa yang kita inginkan semua. Oke, URL. Kemudian di sini itu query. Oke, query dia langsungnya dari mana ya? Query Tesla. Oke, ringkas ya. Oke, kita copy, kita paste di sini ya, paste. Kita coba dulu ya, artikel detail. Oke. Nah, kalau di sini kita langsung buka localhost ya. Saya buka tab baru ya. Nah, di sini saya ketik localhost, pastikan kalian sudah running examnya ya. Ini start service-nya, SQL dan Apache udah nyala. Nah, kemudian kita langsung enter. Nah, di sini, nah langsung muncul ya, sekali eksekusi ya. Oke, mantap. Nah, di sini, oke. Nah, ini sudah rapi ya. Ini curview-nya sudah sama tinggi ya. Jadi kalau belum sama tinggi, silahkan kalian ketikkan curview-nya sama tinggi. Nah, di sini kita coba eksekusi dulu ya. Misalnya Elon, apakah dia bisa cari? Nah, di sini harusnya dia menampilkan perintah pesan ya, pesan error. Nah, di sini dia tidak munculkan lagi. Oke, nah ini error ya, error saya error. Nah, di sini kita langsung ketikkan lagi bahwa pada revisi, pada saat melakukan pencarian, mohon untuk menampilkan pesan error jika pesan error menggunakan warning atau apa ya, kalau Bootstrap itu alert ya, alert Bootstrap. Oke, Bootstrap. Dan jika tidak ditemukan, maka menampilkan kembali konten berita secara keseluruhan ya, seperti itu. Oke, kita sudah revisi seperti ini, kita langsung enter saja ya. Oke, kita tunggu atau saya pause dulu ya. Oke, di sini berikut revisi coding sebelumnya. Oke, kita geser-geser ini alert box-nya. Nah, di sini ini sudah ada error nggak? Error semua, display error, no article fault. Oke, that's all news. Nah, ini dia tampilkan kembali semua berita ya. Display error, oke. Nah, ini curview-nya ya, curview, terus ada artikel title, artikel description, ada apa ya, awal foto, ada yang gimana ya, awal fotonya ada di sini ya, artikel URL image ya. Nah, di sini URL to image. Nah, kita perhatikan di sini ya, ini URL to image nih, jadi ini berupa gambar. Kalau kita klik ke ini, dia tampil gambar seperti ini ya, URL to image. Makanya di bagian sini ya, URL to image ya, artikel ya, display artikel ya. Nah, kemudian di bagian artikel ada title, judul ya. Kalau judul diambil dari sini, title ini. Jadi nama field ini yang kita tambahkan ya. Kita coba dulu di sini ya, nanti baru kita bahas nanti. Nah, kita copy di sini, kita paste di coding sini. Control A, paste ya. Kita running dulu ya, kita running dulu. Nah, setidaknya di sini sudah menampilkan datanya ya. Nah, you have to request. Nah, di sini kita terlalu banyak melakukan request ya. Nah, jadi ini karena kita tergantung dari API ya. Jadi nanti kita
harus sering-sering harus upgrade tiap premium mungkin kita untuk lakukan permintaan aku membuat status permintaan selama 24 jam. Itu sudah ada yang lain juga melakukan lebih dari 100 ya, atau saya kurang tahu juga ya. Silakan ingatkan ke paket berbayar. Nah, ini dia minta paket berbayar. Oke, tapi sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan data ya. Jadi setidaknya nanti datanya seperti ini ya. Dan kalian bisa tambahkan seperti page number seperti ini ya. Nah ini kalau kita mau next seperti itu ya. Ini arrow lagi ini kan mungkin banyak request seperti ini. Ada tombol next, preview seperti itu ya. Jadi kalian buat page number yang ada tombol next dan tombol previewnya, dan juga ada tanda titik tiganya. Tapi kalau kalian tidak buat seperti ini, maka jika ada 1000 data, maka nanti nomor 1 sampai 1000 kemudian akan panjang ke kanan. Makanya kita harus mengetahui dulu seperti apa yang kita minta ya. Kalau ada tombol next, tombol preview, terus ada tombol titik tiga di dalam page number ini ya, sehingga nanti kita bisa gunakan ya. Ini sudah banyak kontennya seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil integrasikan API ini di dalam konten yang kita buat, walaupun di sini ada batasannya ya. Nah ini karena kita harus upgrade lagi nih, harus pitching lagi di sini ya, kita berlangganan. Jadi kalau kalian mau pitching, silakan nanti di sini ya. Ini ada beberapa delay. Nah ini ada batas-batasannya ya sih. Nah, ini stage dan lain-lainnya silakan. Dan penggunaan API ini jangan berguna jika kalian tidak ingin repot-repot input berita ya. Jadi kalian hanya menggunakan dari pihak ketiga atau pihak pertama ya di sini ya, API ini, sehingga kita bisa modifikasi apapun linknya di sini ya. Jadi kalau yang developer yang sudah mahir, mereka akan tahu bisa modifikasi textboxnya. Dari sini kan kita textbox 1, kita bisa buat lebih dari 1 textbox, 2 atau 3, atau tambah combo box atau design picture ya, untuk nanti kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi parameternya nanti ini kita masukkan seperti query-query yang lain ya, atau pakai fungsi iset ya, iset atau get ya. Nanti diambil kemudian disesuaikan, diselipkan di sini kan, ini kan dinamis ya. Nah and statis misalnya seperti ini. Ini bahaya kalau statis kayak gini. Jadi kita harus gunakan seperti query. Jadi dia mengambil query dari text box yang kita query ya, dari ID query. Dia mengambil query kita ya, sehingga apapun kita ketik dia akan munculkan, tapi berdasarkan tanggal ini. Nah jadi kalau ini publish kita bisa hapus di sini ya. Kita hapus ini sort by publish at publish at, atau kita hapus sampai ke application dan tanda n ya. Nah jadi kita hanya berdasarkan kata kunci saja. Jadi tidak hanya tahun 2003, nanti tahun 2024 pun dia akan tampil ya, seperti itu. Nah jadi kita berdasarkan query saja. Tapi kalau kalian ingin modifikasi, silakan nanti kalian tinggal tambahkan komponen. Bagaimana caranya agar parameter yang kalian klik di bagian komponen atau kalian inputkan itu nanti berubah juga atau berpengaruh pada link ini. Nah ini APK-nya diambil dari sini, ini APK-nya di sini ya. Nah seperti itu. Nah silahkan nanti kalian otak-atik ya. Ini banyak variasi modelnya dengan top headlines di sini ya. Ini headline control US Amerika, kalian bisa ganti dan kode lainnya dalam bentuk combo box. Jadi kalian pakai kode negara ya. Kalau Indonesia kan ID, Amerika kan US, maupun Ukraina UK gitu ya. Kalau Jepang JP gitu ya. Nah silakan kalian ubah di sini, jangan sampai hingga dilupakan ya. Ini yang di belakang sama kayak gitu, ini kita rubah supaya dinamis ya. Kita terapkan di text box atau combo box. Nanti dari combo box itu kita waktu klik tombol cari, maka nanti
akan mengeksekusi yang ada di text box dan combo box kita supaya nanti di sini berubah sesuai dengan yang ingin kita inputkan atau kita cari ya, atau kita sortir ya. Oke, jadi jangan lupa juga baca-baca dokumentasinya di sini. Ini banyak, ada Node.js juga. Nah, ini bentuknya seperti Node.js, kita pakai Ruby, hingga ada di sini ada Python, PHP, Java, C# di sini. Nah, source-nya juga sumbernya ada di sini ya. Nah, ini kategorinya. Nah, ini mereka sudah siapkan kategori. Nah, ini kategorinya apa ya? Di sini. Sorry. Ya, di sini nih. Nah, tadi di sini kategorinya apa ya? Di sini kan ada kategori tadi ya. Kalau tidak salah ada country. Nah, country ini, ini daftar country. Nah, ini kita bisa buat dalam combo box ya. Silahkan nanti kalian buat dalam combo box. Bagaimana caranya? Nanti kalian kolaborasi dengan ChatGPT, optimalkan dengan ChatGPT supaya bisa membuat sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Ini kategori, kategori. Nah, ini country ada US ya. Di sini juga ada di source ya, bagian endpoint source country. Bahasa juga ada sini kategori, banyak di sini ya. Kalau di sini kategorinya di mana ini? Source. Kalau source ada ya. Source ini dari source. Oke. Di sini yang lain lagi. Domain. Oke, kita cari yang lain lah. Setelah ini query bebas ya. Query bebas, kita input saja kayak di sini. Ini query di sini ya. Tapi kalau yang lain yang punya kategori yang terbatas, maka kita gunakan combo box seperti yang ada di sini, terbatas ya. Ini sudah disediakan. Jadi kita pakai combo box aja nih, kayak bahasa-bahasa seperti itu ya. Nah, di sini juga Apple sudah ya. By publish. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini dokumentasinya, headline use. Nah, di sini country, kategori source, country, kategori, page site. Kalian bisa baca-baca di sini. Ya, use of releasing use. Ya. Nah, kalian juga bisa melakukan modifikasi ya. Di sini ada title description. Misalnya saya mau tambahkan author, maka saya melihat di bagian JSON ini data yang ada, dan di sini ada author nih, Ansa namanya ya. Yang lain ini juga ada author dan namanya berbeda. Nah, author ini, nama yang ini saya tinggal copy. Saya tinggal copy salah satu dulu ya. Saya modifikasi, enter. Di sini H6 gitu ya. Dan sini juga sudah H6. Nah, ini saya tambahkan author. Ini ada judul, nanti muncul juga nama author. Di sini title, saya ganti teks. Nah, kalian juga bisa tambahkan sesuai dengan style yang ada di Bootstrap ya. Misal teks warnanya primary atau warnanya biru, atau danger itu warnanya merah ya. Biar merah. Oke, jadi namanya nanti berwarna merah. Jadi kalian bisa modifikasi apapun bisa ya. Oke, jadi ini juga karena gratis kita juga dibatasi ya. Itu kalau kita search seperti ini juga bisa, jadi mungkin kita tunggu beberapa hari lagi ya, atau besok ya, lusa tinggal kita teruskan lagi per jam ya, 24 jam, jadi itu sehari lagi ya, seperti itu untuk kita bisa optimalkan website kita ya. Silahkan juga kalian berbelanja sini agar lebih optimal ya, agar tidak terbatas juga, karena ini menghemat waktu juga ya, seperti ini. Kalian bisa belajar di sini ya. Dan bukan cuma News API ya, banyak sekali situs-situs yang menyediakan API, tapi cara kerjanya seperti itu ya. Intinya kita bisa mendapatkan link ini saja dulu, karena kontennya akan berbentuk seperti ini. Nanti dari link ini kita juga harus cari tahu dokumentasinya, agar kita tahu aturan-aturan yang ada atau kategori yang disediakan seperti itu ya. Seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, dari sini kita langsung buat ke ChatGPT agar ChatGPT kerjakan ya. Nah, jadi setiap field dalam API itu harus disesuaikan ya, karena ya
Jika beda maka kontennya atau informasinya tidak akan tampil ya, seperti itu. Nah ini oke, mungkin itu saja dari materi hari ini untuk integrasi API dengan website kita, sehingga kita bisa lebih terbantu karena kontennya itu dari pihak server, sedangkan kita pihak lain hanya menerimanya saja. Kita hanya menampilkan. Kalau pihak server yang menghapus data, menambah data, mengedit data, itu dari pihak server yang lakukan. Kita hanya menerima saja apa yang diubah, apa yang dihapus, seperti itu ya. Jadi mungkin juga kalau pihak server take down atau layanan berhenti, pasti juga website kita yang kita bangun menggunakan API mereka juga akan terhenti, seperti itu ya. Nah, kita juga bukan hanya ini, kita juga bisa membuat layanan ini secara mandiri ya. Artinya kita tahu penggunaan API menggunakan XML juga ataupun JSON, sehingga nanti bisa integrasikan dengan aplikasi kita lainnya, seperti itu ya. Karena ini yang bagus, lebih optimal. Jadi kalian bisa belajar lagi bagaimana cara membuat API sendiri ya, dan juga menggunakan kode kunci sendiri. Kalian juga bisa tanya-tanya bagaimana nih di ChatGPT membuat API sendiri, file XML sendiri atau JSON sendiri agar bisa digunakan oleh pihak kedua, seperti itu. Oke, ini saja tutorial hari ini. Sekian dan terima kasih.